Seseorang yang hebat bukan mereka yang tak pernah kalah, tetapi mereka yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus melepaskan. Terkadang, kemenangan sejati terletak pada keberanian untuk merelakan, termasuk merelakan sesuatu demi membahagiakan diri sendiri. Ya, termasuk pada visi ini sob, yang boleh dibilang sih merelakan sesuatu yang penting demi sebuah ego, alias penampilan yang memuaskan diri. Karena yang dikorbankan itu performa, walau nggak gitu banyak sih yang dikorbanin, tapi tetap aja visi ini akan sangat dikomplain oleh para kaum mendang-mending pencari performa. Tapi bicara soal performa, ada salah satu komponen yang punya performa luar biasa walau dengan ukuran yang kecil, yaitu tentunya PSU dong. Ini dia, PSU dari FSP Dagger Pro 850 watt. Mungil-mungil gini juga performanya jos gandos sob. Walaupun PC ini nggak butuh daya yang gede-gede banget, tapi namanya PSU ya beli yang bagus sekalian, nggak ada salahnya sob, alias investasi jangka panjang. FSP Dagger Pro ini merupakan line up untuk PSU SFX alias PSU buat mini TX dari FSP. Dengan kelas yang bisa dibilang mid-end ya. Dalam paket pembelian seperti biasa, kita dapat Velcro dan PSU jumper. Kabel power, kabel modular yang udah full putih karena PSU-nya juga warna putih. Terakhir bracket tambahan, semisal kamu mau pasang PSU kecil ini di casing besar. Ini PSU ukurannya ucul banget sob, seukuran telapak tangan gitu, panjangnya di sekitar 125 mm, lebar 100 mm, dan tinggi 63 mm. PSU ini ada di kelas yang emang udah pantas disebut mid-end sih. Gimana enggak coba, dia udah pakai kapasitor full wiwibuan alias Jepangan. Dengan main kapasitornya dari 1 kali Nippon Chemicon 420 volt 120 mikrofarad dan 2 kali United Chemicon masing-masing 420 volt 150 mikrofarad. Sampai ke secondary dan filteringnya juga pakai dari Rubicon yang dimix dengan Nippon Chemicon. Semua kapasitor tersebut berada di tier 1 ya sob, perihal kapasitor tier list. Topologinya sendiri ACRF sudah DC-to-DC plus synchronous rectifier dan tentunya aktif PFC. Fan yang digunakan model fan ball bearing yang nggak akan muter kalau loadnya kurang dari 25% sob. Jadi kalau PC-mu lagi buka yang ringan-ringan bakalan silent tuh PSU. Dagger Pro ini sudah punya sertifikasi 80 plus gold resmi dan tentunya dengan platform ATX 3.1 serta PCIe 5.1. Proteksinya sih ya cukup-cukup aja lah ya, ada 5, OCP, OVP, SCP, OPP, dan OTP. Nah, buat kelengkapan kabelnya sendiri tergolong lengkap sih, diantaranya ada 24 pin MOBO, 2 kabel 8 pin CPU, 2 kabel 2x8 PCIe atau untuk VGA, 12 volt 2x6 atau 12 V PWR ready tentunya. Dan terakhir ada 5 SATA plus 2 Molex. PSU kayak gini sudah pasti full 18 AWG ya. Salah satu yang luar biasa juga ada pada garansinya, yaitu 10 tahun sob. 10 tahun mah udah beberapa kali kita ganti komponen PC kali ya. Tapi PSU-nya masih ini-ini aja. Mantap. Harganya juga seperti biasa, khas dari PSU SFX yang punya harga lebih mahal daripada PSU standar. FSP Dagger Pro ini yang versi 850 watt itu di sekitar 2,3 jutaan. Kalau versi hitam bisa lebih murah. Tapi misal nih ya, kamu merasa 850 watt itu kayaknya kemahalan dan ketinggian deh. Saya pengen versi 650 watt aja bang. Ada sob, versi hitam 650 watt itu di sekitar 1,6 jutaan. Terjangkau kan? Selain terjangkau harganya, FSP juga ingin menjangkau kamu-kamu yang hobi ngegaca nih ya. Kalau kamu misal beli produk FSP, apapun itu ya, nggak harus FSP Dagger Pro ini. Yang penting produk FSP. Mau beli online atau offline, bebas deh. Kamu berkesempatan ikut lucky draw dengan hadiah-hadiah yang ganteng-ganteng parah ini hadiahnya. Ada RX 9060 XT, PSU FSP, cooler dari FSP, dan juga mousepad. Ya singkatnya tinggal beli aja produk FSP, terus nama kamu auto masuk sob. Dengan syarat kamu udah follow FSP Indonesia di IG maupun di Facebook. Terus tinggal upload data diri beserta resi atau nota pembelian kamu. Beres, gitu aja.
Sisanya, kamu lakukan aja ritual yang menurutmu bisa meningkatkan kemenangan gachamu. Hehehe. Link pendaftarannya akan saya taruh di bawah ya. Power Up Your Luck ini berlaku setiap pembelian produk FSP per tanggal 1 Oktober hingga 31 Desember 2025 ya. Nah, buat pendaftarannya sendiri itu terakhir sampai 4 Januari 2026. Gaskeun gaziu beli FSP? Hehe. BTW Tomat juga pakai produk FSP ya. Casing, cooler, dan PSU. Jos gandos. Platform yang digunakan yaitu favorit banyak orang, AM5. Mobo yang dipakai adalah dari Mobo ASRock B850M X Wi-Fi R2. Soalnya ada yang versi non-Wi-Fi dan itu lebih murah lagi tentunya. Ini Mobo chipsetnya B850 yang cukup terjangkau sob. Soalnya si pemilik PC ini awam dan biar gak repot, pilih aja deh Mobo yang built-in Wi-Fi juga Bluetooth. Ekspansinya juga termasuk yang luas, lebih dari cukup. VRM-nya oke, I/O portnya cukup, slot NVMe-nya juga ada dua. Harusnya Mobo sekelas ini masih bisa handle Ryzen 7 lah. Ciri khas ASRock sih ngasih banyak fitur di harga yang terjangkau. Mungkin ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga. Misalkan mau AM5 pakai chipset B850 langsung. Karena kabarnya B650 itu akan stop produksi dan selanjutnya akan diteruskan oleh B850. Perbedaan signifikan antara kedua itu sih sebenarnya ada pada PCIe Gen 5 ya. Kalau di B850 itu udah wajib kudu harus mendukung PCIe 5, sedangkan B650 itu masih ada yang PCIe 4. Untuk ASRock B850X Wi-Fi R2 ini punya harga di sekitaran 2,5 jutaan. Prosesor yang price to performance-nya dapat banget. Ini adalah suksesor Ryzen 5 5600 yang begitu laku keras di pasaran. Dan sekarang dilanjutkan oleh Ryzen 5 7500F ini. Prosesor ini saya gunakan sendiri di PC utama saya, saking bagusnya untuk harga yang dikasih. Walaupun dia cuma punya 6 core 12 thread, tapi secara raw performance ini unggul dibandingkan kompetitor yang punya core dan thread yang banyak. Di beberapa skenario bahkan menang telak sob. Saking bagusnya ini prosesor, harganya juga sempat naik turun kayak jungkat jukit. Tapi walaupun naik gak gitu banyak sih, kayak naiknya harga RAM. Udah performa bagus, ini prosesor juga masalah suhu tergolong biasa aja, nggak begitu panas, masih bisa dihandle sama cooler-cooler yang sekelas 200-300 ribuan lah. Jadi emang 7500F ini sangat bisa diandalkan untuk jangka panjang. Kalau ada yang nanya, mending ini atau Ryzen 7 8700F karena harganya kurang lebih mirip. Saya sih bakal tetap jawab 7500F sih. Soalnya secara fitur, 7500F itu lebih banyak, terutama support PCIe 5. Tapi misal kamu butuh core dan thread yang banyak, ya udah pasti 8700F pilihan yang bagus. Harganya sendiri per video ini dibuat ada di sekitar 2,4 jutaan versi tray, kembalian dikit. Ini dia topik panas yang hampir tiap hari ditanyain di mana-mana, yaitu RAM. Di sini pakai dari Adata XPG Lancer Blade 2x16GB 5600 mHz. Yep, saya nggak pilihkan 6000 mHz sob. Saya sengaja pilih 5600 mHz. Kenapa gitu? Saya kasih unjuk langsung aja deh sob. RAM sama dengan spek yang sedikit berbeda. Itu harganya bisa beda 500.000. Bayangin, 500.000 cuma beda speed sekitar 400 mHz dan latency. Kalau nggak salah 5600 mHz itu CL-nya di 46, sedangkan yang 6000 itu di sekitar 32. Itu kalau nggak salah ya. Nah, misal teman-teman ngerasa perbedaan seperti itu sangat berarti dan rela ngeluarin 500.000 untuk hal itu, silahkan aja. Saya mah mempersilahkan kamu untuk ambil versi 6000 mHz. Tapi kalau saya pribadi, enggak dulu ya. Karena saya menilai perbedaan spek yang sebegitu tipis enggak begitu berarti kalau misal kita harus ngeluarin budget 500.000. Perbedaan ini benar-benar terasa ketika kamu cari RAM dengan speed 6000 mHz. Emang sih, speed segitu udah jadi sweet spot buat DDR5, apalagi di AM5, udah pilihan paling pas. Nah, sialnya karena ada di posisi yang pas itulah RAM 6000 mHz digoreng sampai gosong. Per hari ini saya udah nggak tahu harga RAM itu ada di sekitar berapa. Ini mirip kayak lomba sih. Makin hari harga RAM makin jauh meninggalkan budget yang sudah kita tabung sedari lama.
Harga RAM tuh kayak cepet-cepetan naik. Mana stoknya juga udah mulai dimainin sama para tengkulak. Cari sana-sini udah susah. Sekalinya nemu harganya nggak ngotak. Tapi alhamdulillah pas saya beli RAM ini harganya masih tergolong oke lah. Di sekitar 1,8 jutaan. Buat kamu yang lagi cari RAM, dapat semangat dari Tomat ya. Selain prosesor yang sama dengan apa yang saya gunakan, NVMe-nya juga samain aja deh sekalian. Hehehe. Yaitu dari tim T-Force G70 Pro 1 TB. Sesuai request pengen yang 1 TB langsung. NVMe sendiri juga mengalami kenaikan harga hampir di semua segmen ya kalau sekarang. Tapi naiknya nggak se-ekstrim RAM. Paling sekitar 100 sampai 300 ribuan aja sih, atau beberapa brand ada yang lebih lagi. Untuk si G70 Pro ini juga naik harganya di sekitar 100 ribuan. Dulu pas saya review singkat NVMe ini ada di sekitar 1,2an gitu, sekarang ada di sekitar 1,3 jutaan dengan varian 1 TB heatsink. Soalnya NVMe ini punya varian non heatsink juga. Di sini tentu aja saya bakalan pakai heatsink bawaan si G70 Pro-nya ya. Walaupun mobonya juga ada heatsinknya, soalnya si heatsink G70 Pro ini lebih tebal, jadi saya rasa bakalan lebih bagus bawaan NVMe-nya daripada bawaan mobo. Buat klaimnya sendiri, NVMe ini punya speed read up to 7400 Mbps dan write up to 5500 Mbps. Kita lihat aja nanti di pengujiannya. Buat HSF, seperti apa yang saya bilang, 7500F itu prosesor yang sebenarnya standar aja masalah suhu. Makanya, saya pilihkan Thermaltake Assassin X 120R digital. Yap, ini adalah versi digital dari cooler favorit saya, si Assassin X 120 SE. Ya, zaman sekarang sob, apa-apa harus ada digitalnya, biar keren aja cenah. Saya sendiri sih nggak masalah ya dengan kehadiran digital-digital kayak gini, walaupun saya sendiri pribadi nggak butuh. Tapi karena PC ini mau cari cakep, ya nggak apa-apa, kita pakai cooler dengan sentuhan ARGB dan digital. Buat speknya sendiri hampir sama persis dengan yang versi non-digital, termasuk performanya juga sama. Yang beda itu ada di harganya. Versi digital ini ada di kisaran 340 ribuan. Karena emang cari penampilan yang cakep, makanya all in aja beli semua warna putih ya, termasuk VGA juga. Ini adalah RX 6600 dari ASRock Challenger dengan warna putih tentunya. VGA ini sering saya sebut sebagai VGA Raja Gaming untuk 1080p, karena secara price to performance, VGA ini layak mendapatkan kasta tersebut. Tapi kalau bicara soal performa doang, tentu aja VGA-VGA di atas ini pasti lebih baik. Tapi kan di sini kita bicara soal price-nya juga ya. Keperluan PC ini sebenarnya pertama emang buat gaming, kedua untuk multitasking tipis-tipis. Terlebih si pemilik PC itu awam soal komputer, jadi saya sangat menyarankan beli full baru aja biar bergaransi. Ya, walaupun dengan sedikit kekecewaan sih tentunya ya, harga RX 6600 ini mengalami kenaikan yang dulunya ada di 3 jutaan kecil, sekarang udah mepetin 4 juta. Buat spek singkatnya, saya akan cantumkan aja ya sob di layar kaca. VGA ini sangat cocok dipakai di banyak game pada resolusi 1080p. Dipakai streaming maupun editing juga masih bisa lancar kok. VGA ini sering disandingkan dengan prosesor Ryzen 5 5600, yang mana combo tersebut udah jadi combo paling mantep secara value for money. Karena di sini pakainya 7500F, jadi tentunya bakal dapat performa yang lebih kencang lagi ya. Satu lagi yang saya suka dari VGA ini adalah konsumsi dayanya sob. Dia cukup irit. Mantap banget ya, padahal lumayan ngebut. Harganya sendiri per video ini dibuat ada di sekitar 3,9 jutaan untuk versi putih. Buat casing, biar memaksimalkan kegantengan seluruh komponen yang dipakai, makanya dipilih juga casing ganteng dan clean dari Deepco CH260. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah nonton ya video full reviewnya. Buat yang belum nonton, boleh klik video yang ini ya. Hehehe, sekalian. Di video itu saya sudah jelaskan tek-tek bengek plus minus casing ini. Intinya ini casing cakep dengan dukungan luas, tapi kekurangannya itu ada di bagian perakitannya yang agak ribet juga makan waktu. Ya karena ukurannya ini yang cukup kecil. Dukungannya sendiri casing ini walaupun cukup kecil tapi bisa pakai Mobo MATX 4 slot RAM dengan dukungan tinggi CPU cooler di 174 mm. VGA panjang maksimal di 388 mm kalau pakai fan di depan. Kalau misalnya teman-teman nggak pakai fan, itu bisa 413 mm.
Fan casing bisa pakai di depan 2, di atas 3, di belakang 1. I/O radiator bisa 360 mm di bagian atas. PSU yang disupport bisa pakai standar ATX juga BTW, jadi nggak wajib pakai SFX. Untuk dukungan storage-nya sayangnya cuma bisa pakai satu aja sob, bisa pilih antara hard disk maupun SSD SATA. Dukungan ruang kabel manajemen juga salah satu kelemahan pada casing ini. Ya cukup terbatas aja karena sekali lagi ukurannya yang cukup kecil. Tapi semua itu terbayarkan oleh kegantengan casing ini sih menurut saya. Karena casing ini clean dan nggak ada baut-bautan yang menonjol di sekitarnya. Bahannya juga tebal dan kerasa premium. Sepremium harganya sih yang ada di 1 jutaan untuk versi putih. Sebagai pelengkap, sebenarnya fan yang dipakai itu dari Olympus F12 putih polos. Tapi nanti kelihatannya nggak maksimal gitu kalau tanpa ARGB. Makanya di sini saya pakai fan ARGB random aja deh, bawaan casing. Gak apa-apa, buat sekedar penampilan aja. Mungkin sebagai referensi, teman-teman bisa lirik fan dari Olympus juga, yaitu Olympus Beta ARGB yang harganya ada di sekitar 40 ribuan. Harusnya itu udah cukup. Selesai kita jelaskan part-part ganteng tadi. Saatnya kita hitung seberapa besar biaya yang dikeluarkan kalau pengen PC kita kelihatan ganteng tapi cukup powerful. Total budget PC ini ada di sekitar 15,8 jutaan sob. Wah, gak kerasa banget kan ya? Tiba-tiba hampir 16 juta aja tuh. Padahal secara performa ini gak bisa dibilang kenceng-kenceng amat sih ya. Cukup kenceng aja. Ya karena sekali lagi, gak semua orang cari performa sob. Ada juga yang ingin memenuhi egonya untuk punya PC yang ganteng secara looks. Mungkin pengen pamer ke bebek atau flexing ke forum gitu ya. Hehe. Semua itu tentu bisa dibuat lebih murah lagi. Misal kayak PSU kita turunin aja ke versi 650 watt. Dan casing juga bisa pilih yang punya harga hampir setengahnya. Kayak si GameX Spark Air. Ya bisa lah tuh irit sekitar 1 jutaan lebih. Tapi balik lagi, kalau kamu suka sama penampilan PC ini dan gak merasa ada masalah dengan performanya, monggo-monggo saja. Yuk kita rakit aja PC ganteng ini. Walaupun emang bener PC ini ganteng, tapi proses merakitnya tuh luar biasa, harus sabar dan teliti ya. Seperti yang saya sebut tadi, rakit PC di casing ini tuh emang nggak mudah. Hasil maksimal yang bisa saya dapatkan ya cuma segini aja sob. Mungkin kalau ada di antara kamu yang punya skill nge-manajemen kabel dengan baik, saya percaya akan jauh-jauh lebih bagus dari ini ya. Menurut saya secara penampilan sih emang ganteng, full putih, walau mau baunya ireng. Kelihatannya clean, rapih, misal disimpan di atas meja udah paling pas deh buat flexing. Tapi nih ya, apakah performanya akan sama ganteng dengan penampilannya? Mari kita coba.
Objective Bravo 1. Falling debris. All right. Area is clear. Eyes on me! Absolute futility. We wither together. Those are radar stations I need to. Damn it, it's all of it. Walah, ternyata performanya juga ganteng sih untuk resolusi 1080p tentunya. Saya pribadi menilai ini sudah sangat cukup untuk penggunaan si pemilik PC yang emang mau gaming di 1080p dan juga multitasking tipis-tipis. Si PGA-nya udah oke banget buat ngangkat banyak game, termasuk game-game AAA. Si prosesornya juga performanya gak malu-maluin, walau cuma 6 core tapi tetap punya performa multitasking yang gak kalah dari prosesor yang punya banyak jumlah core-nya. Dipakai ngebut masih oke, diajak flexing juga gak malu-maluin, mantep deh. Kedepannya paling sih upgrade storage ya, pakai 2 NVMe, karena 1 TB aja saya rasa untuk jangka panjang terlalu ngepas. Lanjut upgrade VGA-nya juga tentunya, karena PSU-nya udah OP banget nih, dan pastinya bisa dong ngangkat sekelas VGA-VGA mid-end. Lalu lanjut upgrade lagi prosesor tentunya,
Tapi buat prosesor sih saya rasa upgrade-nya belakangan juga nggak apa-apa deh. Toh si 7500F ini masih powerful kok di zaman sekarang. Tapi balik lagi, itu semua adalah opini pribadi saya sob. Gimana kalau pendapat kamu? Terima kasih saya ucapkan kepada FSP karena sudah sponsorin video rakitan ini. Jangan lupa ya, buat yang sudah beli atau berencana beli produk FSP dan mau ikutan gacha tadi, siapa tahu kan ya, dapat tuh VGA atau PSU gratisan dari FSP. Like video ini kalau kalian suka, gak usah di like juga gak apa-apa, tapi minimal tinggalkan jejak kalian di kolom komentar tentang PC rakitan ganteng satu ini sob.